Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 28 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di final Piala AFF 2020. Pertandingan kedua kesebelasan akan berlangsung 2 leg di National Stadium Singapura pada Rabu 29 Desember dan Sabtu 1 Januari 2022. Harapan besar berada di tim Garuda untuk membawa trofi Piala AFF ke tanah air. Harapan itu salah satunya muncul dari Bahar Muharam, ayah dari Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar. Dia bersama masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan berharap Timnas Indonesia berjuang semaksimal mungkin. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kaswadi. Halo, selamat sore Mei. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda, apa tanggapan ayah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam terkait lolosnya Indonesia ke final Piala AFF 2020? Ya, kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Singapura yang berlangsung dalam 2 pertandingan dengan skor 5-3. Dari ayah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yakni Bahar Muharam merasa senang dan puas dengan hasil yang diperoleh Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ia pun telah menghubungi Asnawi dan meminta sang anak untuk terus membangkitkan semangat rekan setimnya, bahkan kalau perlu sampai titik darah penghabisan di laga final melawan Thailand yang akan berlangsung pada Rabu dan Sabtu mendatang. Sekian, Mei. Baik, kemudian bagaimana tanggapan Bahar Muharam terkait aksi viral sang anak usai pemain Singapura gagal mengeksekusi penalti? Ya, aksi Asnawi Mangkualam yang sempat viral bahkan menjadi perbincangan beberapa pihak termasuk dengan media asing terkait aksinya usai pemain Singapura Faris Ramli gagal mengeksekusi tendangan penalti di mana Asnawi langsung mendekati Faris dan berlutut depannya dan mengatakan terima kasih. Sang ayah Bahar Muharam pun langsung menelpon Asnawi terkait aksi yang dilakukan tersebut. Ia langsung mempertanyakan kepada sang anak terkait apa yang dilakukan, karena menurut dia itu hal yang tidak perlu dilakukan dan sangat tidak baik bagi dalam hal sportivitas sepak bola. Ia pun memarahi Asnawi dan mengingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk kedua kalinya. Itu cukup yang pertama dan terakhir yang dilakukan. Sekian, Mei. Kemudian apa harapan untuk laga final Piala AFF 2020 melawan Thailand nanti, Kaswadi? Ya, dari Bahar Muharam, ayah Asnawi berharap pada final AFF 2020 ini Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong bisa membawa pulang trofi Piala AFF ke tanah air, karena sudah lama Indonesia sendiri tidak mengangkat trofi tersebut. Ini harapan besarnya, terutama kepada sang anak selaku Kapten Timnas Indonesia saat ini. Ya, sekian, Mei. Terima kasih Kaswadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bahar Muharam. Berikut tayangannya untuk Anda. Bagaimana timnas ini bisa berjuang semaksimal mungkin. Terkhusus Asnawi kan kebetulan orang Makassar ya. Kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya dia harus berjuang semaksimal mungkin. Kalau masalah itu saya berharap Asnawi bisa bermain sebaik mungkin, kemudian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Itu bagaimana bisa berjuang sampai di bulan tentara sampai titik darah penghabisan. Sempat menelpon setelah dia bertanding, ada momen yang saya tidak suka menurut saya pada saat pemain Singapura gagal penalti, kemudian dia datang. Itu sempat saya telepon beberapa menit ya, sudah main saya telepon, kenapa kau lakukan seperti itu? Saya bilang, dan tidak. Pertama
saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti, kemudian tendangan penaltinya tidak masuk. Saya datang untuk minta terima kasih. Saya bilang hal seperti itu tidak bisa kau lakukan karena ya menurut kamu tidak masalah, tetapi menurut orang yang melihat itu masalah, itu kayak mengejek. Dia bilang tidak, lillahi ta'ala saya tidak mengejek. Itu saya lakukan minta terima kasih karena penaltinya tidak masuk. Jadi tetapi tetap saya marahi dia bahwa itu yang menurut saya pertama dan terakhir kau lakukan. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Ya, jadi tadi malam saya telepon, saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisi fisiknya. Dia bilang saya siap, tidak ada masalah. Ya, saya berharap seperti itu. Saya berharap timnas kita ini yang dilatih Sinteyong, saya berharap dia bisa juara pada AFF 2021. Abdul Rosyid, Satpam di satu perusahaan wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, masih harus menjalani rawat jalan akibat tersambar petir. Abdul yang tersambar petir pada Senin 20 Desember sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat saat sedang bertugas dalam keadaan hujan, kini menjalani rawat jalan di rumahnya di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Abdul mengatakan musibah yang dialaminya berawal saat dia sedang melakukan patroli di area tempat kerja. Kala itu dia berjalan di tengah guyuran hujan dengan menggunakan payung berujung besi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Gerald Leonardo, wartawan Tribun Jakarta yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gerald. Ya, halo PI, selamat sore juga Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, Gerald, silahkan dengan informasi dapat Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang menimpa Satpam tersebut. Iya, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa seorang Satpam di perusahaan alat berat yang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu 20 Desember 2021 lalu tersengat listrik atau tersambar petir ketika dia sedang bertugas di area loading dock di perusahaan tersebut. Kala itu, Satpam yang bernama Abdul Rosyid berusia 35 tahun itu sedang melakukan patroli di area loading dock, dan ketika ia sedang berjalan ke arah salah satu alat berat yang terparkir di sana, korban langsung tersambar petir. Setelah tersambar petir, Abdul Rosyid langsung terbujur kaku atau tak sadarkan diri langsung di lokasi kejadian, dan orang-orang atau teman-teman security yang melihatnya langsung menolong Abdul Rosyid dan membawanya ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara. Abdul Rosyid sendiri akibat tersambar petir ini beruntung masih dalam kondisi hidup atau selamat. Mei. Ya, kemudian apa saja luka yang diderita korban akibat peristiwa tersebut, Gerald? Ya, akibat tersambar petir ini, Mei dan juga Tribuners, korban Abdul Rosyid mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya. Abdul mengalami luka bakar yang mencapai sekitar 60%, terutama pada bagian tangan, perut, dan juga kakinya. Selain itu, Mei dan juga Tribuners, ketika tersambar petir, baju seragam Satpam yang dipakai oleh Abdul Rosyid juga tampak robek-robek, sehingga setelah itu pun si Abdul Rosyid langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan tertentu dari tim medis. Mei. Kemudian, Gerald, dapat Anda informasikan bagaimana update kondisi terkini korban? Iya, Mei dan juga Tribuners, korban saat ini sudah dalam kondisi membaik setelah sempat 4 hari dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara. Saat ini Abdul Rosyid dirawat jalan di rumahnya yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur, dan saat ini dia sudah bisa berjalan dan sudah bisa beraktivitas dengan normal, meskipun harus kembali ke rumah sakit untuk menjalani kontrol selama beberapa kali. Mei. Baik, terima kasih Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor DPRD Kota Baru Banjarmasin dipasang garis polisi pasca kebakaran pada Senin 27 Desember malam. Pemasangan garis polisi untuk keperluan penyelidikan petugas Polres Kota Baru. Penyelidikan untuk diketahui penyebab kebakaran terjadi di ruang bagian keuangan Sekretariat Dewan Kantor DPRD. Berdasar informasi yang beredar, api yang menyebabkan kepulan asap tebal diduga dari konsleting listrik. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Helry Yansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Helry. Ya, selamat sore.
Selamat sore, silakan dengan informasi Anda. Bisa Anda jelaskan kapan tepatnya terjadi kebakaran di kantor DPRD dan ruangan apa yang terbakar? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Halo, Helri. halo Mei. Ya, silakan Helri dengan informasi Anda. Ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa telah terjadi kebakaran yang menghanguskan salah satu ruangan di kantor DPRD Kabupaten Kota Baru terjadi pada Senin 27 Desember 21 sekitar pukul 20.30 kemarin malam. Dapat kita sampaikan pula bahwa dalam kejadian tersebut memang tidak ada korban luka-luka maupun korban lainnya, namun sejumlah berkas penting turut terbakar, yang mana kita ketahui informasi yang kita himpun di lapangan, kebakaran itu terjadi di salah satu ruangan, tepatnya ruang bendahara yang bersampingan dengan ruang sekretaris Dewan. Ya, kemudian apakah sudah diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, Helri? Sampai dengan saat ini petugas kepolisian Polres Kota Baru masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan beberapa saksi. Namun informasi yang dapat kita sampaikan, informasi yang kita dapat di lapangan, dugaan sementara penyebab kebakaran ruang bendahara itu karena konsleting listriknya. Kemudian, berdasar pantauan Anda di lapangan, bagaimana kondisi terakhir pasca kejadian? Berdasarkan pantauan kita di lapangan hari ini tadi, pasca kejadian, sejumlah petugas maupun pegawai yang ada di DPRD telah melakukan pembersihan, baik itu pembersihan di ruang sekitar lokasi kejadian, juga maupun ruang-ruang pegawai lainnya, karena pasca kejadian beberapa ruang penuh dengan air pasca upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Baik, terima kasih Helri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Baru. Berikut tayangannya untuk Anda. Di luar ini kita memang membersihkan semua, mulai di atas kebetulan banyak air yang banyak di masing-masing ruangan ini, itu yang sementara kita bersihkan, kita keluarkan supaya ya bisa cepat lah. Hari ini ada pemeriksaan tapi di ruangan khusus, ruangan keuangan. Kami rasa mungkin hari ini pun kalau kita selesai. Kan sementara air yang pertama, kemudian memang ada beberapa berkas yang saat ini ya sedang diambil oleh kawan-kawan, karena kebetulan pas ini kan akhir tahun, jadi adalah berkas-berkas yang akan kita laporkan supaya Bukit Sarno di Pekon, Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, longsor setelah hujan deras turun di wilayah tersebut. Bukit tersebut telah lama dijadikan tambang batu oleh pengusaha perorangan. Kondisi terakhir sebelum longsor, bukit itu sudah setengah gundul. Warga pun sempat diminta waspada atas kejadian ini.
Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Bayu. Halo rekan Mei dan pemirsa Tribuners semuanya di seluruh Indonesia. Ya, silakan dengan informasi Anda, Bayu, dapat Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya longsor di Bukit Gading Rejo ini dan apa penyebabnya serta apa juga dampaknya? Oke, rekan Mei dan Tribuners dapat saya pastikan bahwasannya terjadinya longsor di Bukit Tambarrejo, Pringsewu ini, Bukit Sarno ini pada hari Minggu itu sekitar pukul 5 sore, pemirsa Tribuners. Pada saat itu hujan yang melintas di Pringsewu mengakibatkan kondisi cuaca di daerah tersebut mengalami hujan yang deras sehingga mengakibatkan longsor dan hingga akhirnya membuat Bukit Sarno tersebut terjadinya longsor. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian kondisi bukit itu sendiri seperti apa selama ini, Bayu? Memang Bukit Sarno itu tersebut sudah kita cek juga dan berdasarkan informasi dari Walahi Lampung juga bukit tersebut legal. Tadi juga kita sudah mengkonfirmasi kepada Bupati Pringsewu, Bapak Sujadi Sadat, bahwasannya bukit tersebut legal dan memang peruntukannya untuk tambang seperti itu, rekan Mei. Lalu Bayu, bagaimana kondisi terkini di lokasi bukit yang longsor tersebut? Apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait atau seperti apa? Kemarin dari BPBD Pringsewu melalui Kepala BPBD Pringsewu, Bapak Edi Sumber Pamungkas mengatakan pihaknya sudah terjun ke lokasi dan menyatakan tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Bukit yang sekitar 5 hektar ini hampir setengahnya sudah tergerus oleh ekskavator yang batunya tersebut dijual begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Peristiwa kecelakaan bot pengangkut pekerja migran Indonesia di perairan Johor Bahru, Malaysia pada 15 Desember lalu menewaskan sedikitnya 64 korban jiwa. Dari 64 korban jiwa, sudah ada jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Dan hingga kini masih terdapat 43 jenazah yang masih dalam pencarian. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Beres. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dari jumlah korban jiwa dalam insiden kecelakaan bot pengangkut TKI tersebut, berapa yang sudah ditemukan dan berasal dari mana? Oke, baik rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Jadi
kembali terjadi peristiwa yang menghebohkan begitu di Kota Batam, bahkan di Indonesia, bahwa telah terjadi laka laut begitu, ataupun bot pengangkut 64 TKI yang dikirim secara ilegal melalui pelabuhan di Bintan. Nah, TKI ini ada sekitar berjumlah 64 orang. Nah, karam ataupun dihantam ombak pada 15 Desember lalu, sehingga menelan korban jiwa sebanyak 64 orang. Nah, dalam proses pencarian, bahkan sudah 2 minggu berlangsung begitu. Nah, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi sebanyak 21 jenazah. Nah, 11 diantaranya sudah tiba di tanah air 2 hari lalu dan sudah dipulangkan ke daerah masing-masing, termasuk lebih dominan dari daerah Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lombok begitu. Nah, sementara 10 jenazah lagi hingga saat ini masih berada di Malaysia dan dalam proses evakuasi untuk identifikasi hingga nantinya dikirimkan ke tanah air kembali. Seperti itu. Ya, kemudian apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini dan apa bukti yang sudah berhasil ditemukan oleh tim Satgas? Ya, baik. Nah, untuk ini merupakan kasus yang sudah mendapatkan atensi langsung dari Kapolri begitu. Nah, Kapolri membentuk tim Satgas yang dipimpin langsung Brigjen Pol Krisnamurti dan Wasatgasnya langsung dipimpin Dirkrimum Polda Kepri. Nah, dalam proses pengembangan begitu, nah tim Satgas kemanusiaan sudah berhasil menangkap 2 yang diduga dalam otak pelaku begitu, ditangkap di Batam pada kemarin sore. Ya, rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana modus para pengirim TKI ilegal ini, Beres? Ya, jadi modus para pengirim TKI secara ilegal ini, mereka menjanjikan awalnya mereka menawarkan akan ada pengiriman begitu kan, untuk diberangkatkan secara legal. Jadi bahkan para calon TKI ini mereka dimintai dana, ada yang 4 juta hingga 6 juta untuk pengurusan dokumen kelengkapan begitu. Nah, jadi warga ini mengira semula memang mereka diberangkatkan secara resmi, namun pada sampai di Batam mereka malah ditipu ya, seperti itu. Mereka malah diberangkatkan secara ilegal melalui pelabuhan tikus ataupun pelabuhan yang tidak mengantongi izin. Nah, jadi mereka diberangkatkan dari sana. Nah, dengan alasan lantaran masih situasi pandemi COVID, tidak boleh ada pengiriman. Nah, itu pula yang membuat para TKI ini diduga merasa ditipu begitu. Nah, untuk informasi tambahan juga tadi tim Satgas juga sudah berhasil menyegel ada 7 unit kapal begitu dan 2 pelabuhan. Ya, rekan Mei. Baik, terima kasih Beres Lumban Tobing atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Diretkrim Polda Kepulauan Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang jelas, yang bisa saya gambarkan ini adalah para PMI ini ya dihubungi atau mereka disampaikan untuk masuk ke Malaysia. Mereka menyiapkan uang kurang lebih bervariasi, ada yang 4 juta, ada yang 4,5 juta. Untuk mereka bisa masuk ke Malaysia. Jadi mereka berangkat dari wilayah masing-masing, masuk ke Batam ditampung, ada beberapa agen yang ada di Batam, terus mereka dikirim ke Uban. Dari Uban mereka diberangkatkan menuju ke lokasi atau ke Malaysia. Itu gambaran awal saja, gambaran umum saja. Ya, kami nggak bisa sampaikan lebih dalam lagi. Tadi sementara yang disebutkan Pak Kaiser 2 orang ya. Nah, itu sudah kita pastikan ya. Untuk yang lain mohon sabar. Sudah nama-namanya kita sudah dapatkan. Siapa orang-orangnya sudah kita gambarkan, kita sampaikan ya. Namun biarkan kami dulu Satgas bekerja dulu dengan baik, tunggu informasi dari kami. Setelah kami bisa ungkap jelas perbuatannya, keterlibatannya, bukti-buktinya pasti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan ya. Jadi sementara 2 ini dulu. Ya. Penceramah Muhammad Yahya Waloni menjalani sidang lanjutan atas perkara dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 28 Desember. Adapun agenda sidang hari ini yakni pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang menjerat Yahya Waloni. Hal itu juga merujuk pada keputusan Majelis Hakim pada persidangan pekan kemarin.
Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Ya Rizky, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana agenda sidang hari ini. Ya, jadi Mei dan juga Tribuners, bahwa pada tepatnya sore tadi itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa Muhammad Yahya Waloni atas perkara dugaan penistaan agama sekaligus ujaran kebencian yang membuat onar begitu Mei. Di mana pada sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Yahya Waloni. Adapun sidang ini sendiri berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim PN Jakarta Selatan atas proses persidangan yang menjerat atas kasus yang menjerat dari Yahya Waloni, di mana pada persidangan sebelumnya Yahya Waloni juga sudah dimintai keterangannya sebagai terdakwa, akan tetapi karena Yahya Waloni tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, akhirnya Majelis Hakim langsung berproses ke sidang dengan agenda pembacaan tuntutan begitu nih. Kemudian berdasarkan amar tuntutan, berapa lama tuntutan pidana yang dijatuhkan jaksa kepada Yahya Waloni? Ya, jadi tadi jaksa penuntut umum sudah membacakan seluruh amar tuntutannya begitu, di mana sebelum membacakan amar tuntutan jaksa juga tadi menjelaskan terkait dengan pertimbangan, yakni hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas perkara Yahya Waloni, di mana hal yang memberatkan karena perbuatan Yahya Waloni diduga atau dinilai akan berpotensi membuat kerusakan kerukunan antar umat beragama, sedangkan hal yang meringankan tadi jaksa menyatakan kalau Yahya Waloni sudah mengucapkan atau melayangkan permohonan maaf kepada khususnya umat Nasrani dan umumnya kepada masyarakat Indonesia, serta menyadari akan kesalahannya begitu. Atas hal itu jaksa menjatuhkan tuntutan kepada Muhammad Yahya Waloni yakni 7 bulan penjara dan denda 50 juta, subsidiar 1 bulan jika tidak mampu membayar dari denda tersebut begitu Mei. Kemudian apa yang ditanggapi Yahya Waloni terhadap tuntutan jaksa ini, Rizky? Ya, jadi tadi atas tuntutan tersebut Majelis Hakim memberikan kepada Yahya Waloni kesempatan untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Yahya menyebut kalau dirinya membacakan pledoi ini secara lisan begitu, mengingat juga Yahya Waloni dalam perkara ini tidak didampingi oleh kuasa hukum. Jadi tadi dalam pledoinya atau nota pembelaannya Yahya mengatakan kalau dirinya mengakui memang melakukan tindak pidana tersebut dan sudah melayangkan permohonan maaf. Atas hal itu dirinya akan menjalani proses hukum yang nantinya akan berjalan terus begitu, dan berharap keputusan Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya begitu Mei. Baik, terima kasih Rizky Sandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sopir taksi online berinisial GJ yang menganiaya penumpangnya di kawasan Tambora ditangkap saat berada di Mall Sleepy Jaya, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat 24 Desember. Berdasarkan pengakuan GJ, pihak Polsek Tambora pun menetapkan GJ sebagai tersangka beberapa jam setelah penangkapan. Polsek Tambora terkesan terburu-buru menetapkan tersangka dalam kasus driver taksi online yang menganiaya korbannya. Sebab rentan waktu pelaporan, penangkapan hingga penetapan tersangka tidak sampai 2 kali 24 jam. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung rekan jurnalis Warta Kota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Mei. Ya Munir, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi. Baik, kasus ini terjadi ketika driver ojol atau driver taksi online ini mengantar penumpangnya dari Pantai Indah Kapuk menuju kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di sana penumpangnya di perjalanan pulang itu muntah dan mengenai bodi mobil dari sopir taksi online tersebut, sehingga sopir taksi online tersebut sempat meminta ganti rugi atau uang untuk mencuci mobil tersebut. Dan pada saat tiba di dekat kediaman korban, si korban ini memberi uang 50.000, namun karena merasa kurang sehingga si pelaku ini meminta uang sebesar 300.000 karena dengan alasan dia sudah tidak bisa menarik lagi, kondisi mobilnya sudah penuh dengan muntahan dari
korban. Begitu rekan Mei. Kemudian Munir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku? Baik, untuk kasus ini sendiri dilaporkan oleh Novia Tambrani sebagai korban pada Kamis pukul 4.00 WIB atau dini hari. Kemudian Polsek Tambora melakukan penyelidikan dan kemudian dari hasil penyelidikan itu pada hari Jumat pukul 14.00 WIB Polsek Tambora berhasil menangkap pelaku atau sopir taksi online ini di kawasan Mall Sleepy Jakarta Barat. Begitu rekan Mei. Kemudian bukti apa saja yang dimiliki polisi untuk menetapkan GJ sebagai tersangka? Baik, setelah ditetapkan atau setelah ditangkap oleh Polsek Tambora pada Jumat siang, pihak kepolisian langsung melakukan BAP atau berita acara pemeriksaan, dan dari hasil BAP itu mengakui bahwa si sopir taksi online ini sudah melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korbannya, dan juga ada bukti visum lain yang menyebutkan adanya luka di pelipis dan tangan korban. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat ya, tanggal 24, itu kurang lebih pukul 14.00, ini penyidik dari Polsek Metro Tambora dibantu dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di Mall Sleepy, wilayah Jakarta Barat. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan tersangka mengakui perbuatannya melakukan pemukulan dan juga penamparan. Baik ya, jadi sebentar ya. Jadi tentunya kita paham dalam penentuan tersangka itu sesuai dengan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti. Jadi 2 alat bukti sudah dikantongi penyidik, diantaranya hasil visum, kemudian bekas luka. Ditambah lagi dari hasil BAP ya, bahwa tersangka mengakui melakukan pemukulan ya, sehingga unsur pidananya masuk. Tentu ya belum tentu ya, karena kan si perempuan ini kan mungkin kalau rekan-rekan udah pernah melihat gambarnya kan ada lukanya ya, berdarah sini ya, tangan dan pelipisnya berdarah gitu. Saya rasa tidak ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan urutan kejadian waktu ya, dari mulai kejadian itu pukul 02 dini hari, kemudian korban melapor pukul 04 dini hari, kemudian keesokan harinya itu pukul 14.00 ya, jam 2 siang di Mall Sleepy, ini sudah dilakukan penangkapan. Artinya ini bukan karena viral dulu, tetapi memang karena kita berdasarkan alat bukti dalam rangka penegakan hukum ini. Jadi Criminal Justice System Scientific Crime Investigation ini kita kedepankan. Jadi tidak berdasarkan viralisasi ya, tidak seperti itu ya, tetapi mengacu pada itu pembuktian ilmiah ya, fakta hukum gitu ya. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau proyek pengerjaan area penghijauan yang bakal dibuat taman di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali pada Selasa 28 Desember. Erick Thohir meminta pengerjaan taman dilakukan lebih awal sebab untuk mengunggah daya tarik pimpinan negara peserta delegasi KTT G20 saat melintasi tol Bali Mandara. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Bali, Adrian Amuronegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore rekan Mei. Selamat sore Adrian, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan Menteri BUMN di kawasan Pelabuhan Benoa Bali ini. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat sore Tribuners sekalian. Dapat saya informasikan bahwa pada hari ini Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengunjungi Pulau Bali sejak kemarin, dan pada hari ini Erick Thohir berkesempatan untuk mengecek sebuah proyek taman yang berlokasi di Damping 1 di kawasan Pelabuhan Benoa, dan taman tersebut nantinya akan menjadi salah satu yang dijadikan daya tarik menjelang pelaksanaan KTT G20, di mana Bali sendiri akan menjadi tuan rumah dan sejumlah kepala negara dari delegasi peserta KTT G20 nantinya
akan melewati tol Bali Mandara dan nantinya akan menyaksikan taman yang memang sengaja dari Menteri BUMN ini minta dipercepat proses pengerjaannya yang sedianya ditargetkan pada tahun 2023 mendatang. Dan Erick Thohir meminta kepada pelaksana proyek dan juga kepada Pelindo untuk mempercepat proyek pengerjaan taman terlebih dahulu untuk diprioritaskan. Kemudian apa yang diminta Erick Thohir kepada Pelindo terkait proyek pelabuhan Benoa ini, Adrian? Ya, dalam kesempatan tadi Erick Thohir selain meninjau juga berdiskusi dengan dari pihak dari Pelindo berkaitan dengan progres pekerjaan, kemudian progres atau proyek dari pembangunan taman yang sedianya di kawasan pelabuhan Benoa tersebut bakal dibangun sebuah Bali Tourism yang begitu nantinya akan menjadi kawasan wisata yang luar biasa atau dan juga dapat dikatakan juga eksklusif karena di situ nanti akan dibangun sebuah pusat marina atau marina exhibition, kemudian ada juga yacht club dan juga fish market, dan di fish market itu nanti akan mengadopsi Tsukiji Market yang ada di Jepang. Selain itu juga pelabuhan Benoa ini juga dibangun secara keseluruhan, nantinya juga ada dermaga-dermaga khusus yang siap untuk menyambut sejumlah kapal pesiar, dan disampaikan bahwa pada tahun 2022 mendatang akan ada 49 kapal pesiar yang bersandar di Bali. Namun hal itu juga nantinya ke depan masih kita tunggu bersama karena pandemi COVID masih berlangsung. Kemudian apa keterkaitan kunjungan Erick Thohir di Benoa kali ini dengan KTT G20 mendatang, Adrian? Ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa KTT G20 akan dilaksanakan di Pulau Bali pada tahun 2022 mendatang yang rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober, dan di bulan-bulan tersebut nantinya pimpinan dari negara-negara delegasi peserta KTT G20 nantinya semua akan tiba di Bali, dan Indonesia sendiri juga menjadi salah satu atau satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya negara berkembang yang dipercaya oleh dunia untuk menyelenggarakan KTT G20 terlebih di masa pandemi COVID. Sehingga kepercayaan ini tentu tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia sendiri juga oleh karena itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan sigap dan matang. Salah satunya adalah terkait taman yang ada di kawasan pelabuhan Benoa ini yang merupakan lahan timbun yang dimanfaatkan untuk pembangunan proyek taman tersebut, dan taman tersebut nantinya juga diharapkan menjadi daya tarik karena lokasinya juga dapat saya gambarkan bahwa lokasinya tidak jauh dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dan juga Tol Bali Mandara. Jadi nanti konsepnya adalah para kepala negara akan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, kemudian mereka menuju kawasan Nusa Dua yang nantinya akan juga melewati Tol Bali Mandara tersebut serta sejumlah venue-venue lain, salah satunya adalah hutan mangrove. Dan di atas tol tersebut meminta percepatan pembangunan taman yang ada di lokasi tersebut dari para kepala negara peserta KTT G20. Baik, terima kasih Adrian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Berikut tayangannya untuk Anda. Hubungannya G20 dengan pelabuhan Benoa yang terintegrasi. Kita tahu kita melewati jalan tol yang akan dilewati banyak kepala negara. Nah, karena itu tadi kita prioritaskan di sini akan jadi tempat taman yang memang dari dulu sudah direncanakan untuk taman. Jadi cuma kita percepat saja, ya. Dan ini kawasan yang sangat terintegrasi nanti untuk terus, ya, untuk kapal pesiar, untuk yacht, dan juga untuk tadi pelabuhan untuk lainnya. Jadi untuk tadi kapal pesiar, lalu juga untuk kapal kebutuhan barang, dan juga tadi yang ada
ada di sini. Jadi karena itu pemandangannya langsung dari jalan tol. Mungkin itu aja yang saya. Mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Zainul Aziz tercebur dan hanyut terbawa arus di saluran irigasi kawasan Desa Pahang Asri, Kecamatan Buai, Pemuka Peliang, Kabupaten Oku Timur. Insiden itu terjadi diketahui pada Senin 27 Desember sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah terjun ke saluran irigasi, mobil tersebut sempat terbawa arus sejauh 200 meter. Beruntung Zainul berhasil selamat dalam peristiwa mengerikan itu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edo. Iya rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kecelakaan yang menyebabkan mobil Sigra hitam itu masuk ke saluran irigasi. Baiklah, jadi awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan mobil Sigra hitam yang dikemudikan oleh Zainul terjun masuk ke irigasi itu bermula ketika Zainul selaku pengemudi mobil saat itu ia sedang tergesa-gesa untuk berangkat bekerja dan ia melintas dari rumahnya Desa Sukaraja menuju ke Martapura. Namun pada saat di perjalanan di tanggul irigasi itu ia menghindari sebuah lubang yang berada di depannya. Nah, karena panik, ia kemudian banting setir ke sebelah kiri, lalu menyebabkan ia terjun ke saluran irigasi tersebut. Begitu kan, Mei. Kemudian bagaimana selanjutnya detik-detik Zainul untuk berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobilnya yang tenggelam itu? Edo. Nah, pada saat kejadian itu, pada saat mobilnya sudah masuk ke dalam saluran irigasi, memang si pengemudi ini, dia selalu membuka kaca pintu bagian depan di sebelah kiri. Nah, sehingga itu menjadi tempat dia keluar dari mobil itu. Namun, meskipun kaca mobil itu bagian depan dalam keadaan terbuka, ia tetap tidak bisa keluar dari dalam mobil itu. Warga sekitar juga ramai berteriak menyuruh dia segera keluar dari kaca mobil itu, namun dirinya tidak bisa keluar karena ia tidak bisa berenang pada saat itu. Memang dirinya tidak bisa berenang. Sedangkan air secara perlahan sudah memasuki bagian mobil tersebut. Beruntung pada saat kejadian itu ramai warga yang melintas sehingga warga sekitar dengan cepat mencari tali. Nah, sekitar 10 menit mobil itu sempat mengapung, warga langsung melemparkan tali itu ke arah Zainul selaku pengemudi mobil, sehingga Zainul berhasil keluar dari mobil ke tepian dengan menarik tali yang dilemparkan oleh warga sekitar. Begitu, rekan Mei. Kemudian Edo, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses evakuasi mobil tersebut dan bagaimana kondisi terkini mobil tersebut? Pada saat kejadian itu, mobil itu sempat terbawa arus sekitar 200 meter dari titik awal terjatuh. Nah, setelah pengemudi mobil tadi berhasil ke tepian, mobil tersebut perlahan-lahan mulai tenggelam, dan warga di sekitar bersama petugas itu ramai-ramai cepat menggunakan tali juga untuk melakukan evakuasi terhadap mobil tadi. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan itu sekitar 3 jam sejak pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kondisi terkini mobil itu, karena mobil itu berada di dalam tenggelam, maksud kami di irigasi itu, sehingga tekanan air itu menyebabkan
kaca di bagian belakang, samping, dan depan itu hancur. Bahkan bagian belakang kaca itu benar-benar hancur, samping kiri kanan, sedangkan kaca bagian depan itu terlihat remuk saja. Itu karena tekanan air. Nah, namun untuk kondisi mobil bagian depan itu sudah penyok karena sebelum terjun ke irigasi, mobil itu sempat menabrak pembatas tanggul. Demikian. Baik, terima kasih Edo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengemudi mobil Zainul Aziz. Berikut tayangannya untuk Anda. Di kecamatan, kebetulan saya pendamping desa di kecamatan Beliung, karena hari ini awal pekan, jadi memang harus turun ke kecamatan. Kebetulan juga ada yang harus dikerjakan, pagi itulah dengan berdesak-desak saat melintas di jalan Aberkomering Bekasi, saya melintasi lubang. Berupaya untuk menghindari lubang karena terlalu kencang dalam mainkan setir, jadi sudah tidak terkendali, mobil oleng masuk ke sungai. Ada warga yang bekerja di sawah di situ memberikan pertolongan dengan memberikan tali rahasia untuk saya keluar, bisa dievakuasi. Di pintu memang terbuka kaca yang sebelah kiri. Saya memang nggak terbiasa menutup pintu dan nggak memainkan AC kalau di mobil. Jadi posisi untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanan dan belakang, kanan kiri itu memang tertutup. Enggak, saya masih sadar dan masih bisa menunggu tali yang akan diberikan oleh warga. Karena waktu itu saya tunggu sebentar dengan panik, saya akan mencarikan tali. Saya tetap diam dan mencari tali di dalam. Saat ada beberapa warga yang menyarankan ke saya untuk Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Presiden Joko Widodo melemparkan 4 lembar kaos bergambar wajahnya melalui celah kaca mobil saat melintas di depan gerbang Puuwatu perbatasan Kendari Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Presiden Jokowi mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Haluoleo, Desa Ambaipua, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Senin 27 Desember pukul 13.43 waktu Indonesia Tengah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo Mei, halo Tribuners. Ya Fadli, silakan dengan informasi Anda. Cek. Kedengaran ya, halo? Halo Fadli, suara Anda terdengar oleh kami, silakan dengan informasi Anda. Bagaimana kronologi Jokowi melemparkan kaos di jalanan tersebut? Ya baik. Presiden Joko Widodo ya, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara mulai Kamis 27 Desember 2021 kemarin. Jokowi sendiri tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Konawe Selatan bersama rombongan Kapolri dan sejumlah menteri. Kemudian Jokowi bergerak menuju ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meresmikan meresmikan pabrik smelter nikel di PT Gunbuster Nickel Industry di PT TDI Kecamatan Pulau Kabupaten Konawe. Di perjalanan Jokowi sudah dinanti oleh puluhan hingga ratusan warga Kota Kendari di perjalanan tempat Jokowi melintas. Setelah 1 jam setelah mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara, Jokowi kemudian melintas di gerbang Puuwatu, Desa Ambaipua, dan Tampara, Sulawesi Tenggara. Jokowi pun pada saat melintas lantas langsung melemparkan 4 lembar kaos kepada warga yang sedang menunggu beberapa jam sebelum melintas. Akhirnya para warga itu kemudian berebutan untuk meraih atau menggapai kaos yang dilemparkan Jokowi itu di aspal. Para warga pun terlihat senang dan bangga bisa mendapatkan kaos dari Presiden Jokowi tersebut. Berikut. Ya, kemudian bagaimana respon warga saat mendapat kaos bergambar wajah Presiden yang dibagikan langsung oleh Presiden Jokowi?
Ya, setelah mendapatkan kaos dari Presiden Jokowi, menurut salah satu warga sendiri bernama siapa? Ya, salah satu warga, kemudian dia mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapatkan kaos dari Jokowi. Dia mengatakan bahwa dia sangat bangga mendapatkan kaos karena kaos itu berasal dari tangan Jokowi langsung. Dirinya dan beberapa warga lain juga merasa sangat bangga. Dia dan beberapa warga lain ingin menyimpan kaos tersebut sebagai kenang-kenangan dan akan digunakan pada saat bekerja. Itu, Mei. Kemudian, apa saja agenda Presiden Joko Widodo selama 2 hari ke depan di Sultra? Ya, agenda Presiden Jokowi di Sulawesi Tenggara selama 2 hari. Di hari Senin pertama, Jokowi langsung meresmikan pabrik smelter nikel di PT GNI atau Danbuster Nickel Industry di lokasi kawasan PT PDNI Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah meresmikan pabrik smelter nikel, kemudian Jokowi melihat-lihat proses peleburan atau pembuatan ferronikel dari bahan biji nikel atau ferronikel di pabrik PT PDNI. Selanjutnya Jokowi berangkat bergeser pulang menuju kota Kendari untuk beristirahat. Jokowi di Kendari menginap selama semalam di Hotel Paro Kendari. Keesokan harinya atau hari ini Selasa 28 Desember 2021, kemudian Jokowi menuju ke Kabupaten Kolaka Timur dengan menggunakan helikopter bersama rombongan, diantaranya Kapolda Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara. Ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di Ladongi, Presiden Jokowi meresmikan bendungan Ladongi. Dalam peresmian itu Jokowi menjajal bendungan Ladongi dengan menggunakan perahu naga bersama para menteri dan pejabat Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Fadli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai salah seorang warga Kota Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena paginya, kalian orangnya juga kalau di sini. Iya tahu, betul. Anda Pak Jokowi. Bajunya Jokowi. Sudah merasa bangga. Harapan pada menunggu tadi paginya keadaan di Sulawesi kan. Harusnya ada. Berkenan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Sulawesi Utara berbagi kasih untuk sesama dalam menyambut perayaan Natal. Berbagi kasih dari Kadin Sulut dilakukan di 2 lokasi, yaitu Jemaat GMIM Senggigi Hilang Bailang dan Jemaat GMIM Sion Sindulang 1 Kota Manado. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak kelapa, gula, dan uang. Pemberian bantuan ini dipimpin langsung Ketua Kadin Sulut Rio Dondo Kambe. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Vistel Mukuan, wartawan Tribun Manado yang akan menyampaikan laporannya. Halo Vistel. Halo rekan Mei dan Tribuners. Ya, silakan Vistel dengan informasi Anda di mana saja lokasi pemberian bansos dan apa saja bantuan yang diberikan. Iya, makasih rekan Mei. Kadin Sulut di bawah pimpinan langsung Ketua Rio Dondo Kambe yang juga merupakan putra sulung Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe mengunjungi 2 jemaat yaitu jemaat Gemim atau Gereja Masehi Injili di Minahasa yang ada di 2 kelurahan di Kota Manado, yaitu di Kelurahan Bailang dan Sindulang. Untuk di Kelurahan Bailang itu jemaat Gemim Singgik Hilang dan di Sindulang itu jemaat Gemim Sion. Pengurus Kadin Sulawesi Utara juga karena ini dilaksanakan di Kota Manado, jadi didampingi oleh Ketua Kadin Kota Manado, Bapak Cemi Asiku. Nah, di 2 daerah ini kurang lebih jaraknya 5 kilo dan Rio sendiri bersama pengurus berjalan menaiki ini Gereja Gemim Senggi Hilang
karena ini tempat gereja ini berada di sedikit puncak, jadi harus menaiki beberapa anak tangga. Dan Rio dan pengurus disambut dengan puji-pujian oleh jemaat di Bailang. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa pesan Ketua Kadin Sulut dalam kesempatan ini? Ya, Ketua Kadin Sulut menyampaikan dalam sambutannya, ia sangat mengapresiasi kemajemukan dan toleransi yang ada di Kota Manado. Karena meskipun di situ ada umat Kristen dan umat Islam, tapi mereka tetap bergandengan tangan. Meskipun beribadah di Jemaat Gemim dan ada adzan dari Jemaat Islam, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka boleh berjalan dengan kemajemukan dan toleransi. Dengan begitu juga Rio sampaikan ini di Kadin Sulut ini tergabung para pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Utara. Dengan kelebihan pengusaha-pengusaha ini mereka boleh berbagi kepada masyarakat. Dan Rio juga sampaikan bukan hanya dalam perayaan menyambut Natal dan Tahun Baru Kadin Sulut berbagi, tapi juga dalam perayaan umat Islam yaitu di Lebaran atau perayaan-perayaan lainnya, Kadin Sulut juga berbagi kasih kepada umat Islam. Jadi Rio menegaskan bahwa bukan hanya umat Kristen yang Kadin Sulut berikan bantuan, tapi juga pada umat Islam dengan memberikan bantuan menjelang perayaan-perayaan seperti ini. Dengan begitu juga Rio memberikan secara langsung, secara pribadi uang kepada Ibu Pendeta dan uang pembangunan kepada jemaat di Sindulang. Rio berharap bantuan yang ia berikan itu boleh terus menjadi berkat bagi jemaat ini. Apalagi rumah gereja yang dikunjungi Rio ini memang rumah gereja yang masih dalam sementara pembangunan yang perlu dibantu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Fistal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Belasan tahanan Polres Bitung mengikuti vaksinasi massal di Aspol Pinokalan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa 28 Desember. Vaksinasi massal digelar oleh Polres Bitung dan pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas Girian Weru. Vaksinasi ini menyasar seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak usia 6 tahun hingga lanjut usia. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Christian. Selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan apa yang dilakukan Polres Bitung dan pemerintah Kota Bitung di Aspol Pinokalan ini. Baik, pelaksanaan gebrakan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polres Bitung dan Dinas Kesehatan Kota Bitung kembali berlangsung di Aula atau Aspol Pinokalan, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowolo, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada pelaksanaan vaksin ini dilaksanakan dalam rangka 20 tahun keberadaan eksistensi dari Akpol Angkatan tahun 2001, di mana pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung hingga sore hari tadi menyasar anak usia 6 tahun sampai dengan lansia, di mana sasaran vaksin juga ini meliputi tahanan yang ada di Polres Bitung. Mei. Ya, kemudian Christian, berapa banyak tahanan yang divaksin dan apa penjelasan polisi terkait tahanan yang divaksin ini? Jadi dari keterangan Kepala Satuan atau Kasat Tahti Polres Bitung, Bapak Ibda Soni Lethulur, total ada 15 tahanan Polres Bitung yang mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan dalam rangka 20 tahun bakti untuk negeri Akabri tahun 2021. Namun yang berhasil divaksin hanya 12 orang. 3 diantaranya terkendala administrasi sehingga harus ditunda untuk pemberian vaksin.
selain pelaksanaan atau mengikuti vaksinasi dalam rangka 20 tahun bakti untuk negeri AKBRI tahun 2021, menurut polisi beberapa waktu sebelumnya juga para tahanan yang ada di Polres Bitung dilakukan pemberian vaksinasi COVID-19. Mei. Baik, terima kasih Christian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Tahtib Polres Bitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, pada saat ini kami sedang melaksanakan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini bertahap. Jadi sebelum sudah sekitar 4 kali kami bawa tahanan untuk tahanan Polres Bitung untuk melaksanakan vaksin. Pada saat ini 15 orang yang kami bawa untuk divaksin, tapi yang berhasil divaksin itu 13 orang, karena 2 masih kendala dengan data masing-masing. Jadi ada lagi yang nanti kami bawa untuk melaksanakan vaksin. Kendala untuk pelaksanaan vaksin tahanan ini kebanyakan masalah administrasi, karena kita susah menghubungi keluarga. Nah, terbatas dengan keluarga yang tinggal jauh, yang tidak ada di sini, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kami susah untuk mendapat informasi mengenai data dari masing-masing tahanan. Saya selaku Kasat Tati melaksanakan pengawalan. Jelas kita keluar sudah identitas dicatat semua seluruhnya, yang punya KTP dan KK yang bisa kami keluarkan untuk divaksin. Jadi pengawalan mulai dari keluar dari ruang tahanan sampai tempat vaksin, begitu pula kembali. Jadi diperketat dengan pengawalan dari Satad. Ya, jelas kalau dikeluarkan tahanan tetap kita mengamankan dengan cara memborgol. Jadi dipakai borgol, jadi 2 orang untuk 1 borgol. Jadi terkait dan dikawal oleh personil. Jelas sesuai apa yang pemerintah bahwa seluruhnya harus divaksin, karena di tahanan juga mengingat jangan sampai ada yang tervirus di dalam tahanan, kita periksa dan kita lakukan vaksinasi. Seorang warganet di media sosial Twitter mencuit penemuan jalur tram peninggalan Belanda. Cuitan tersebut diunggah pada 23 Desember 2021 lalu. Dalam cuitannya, rel tram itu ditemukan dalam pembangunan MRT Jakarta fase 2A Glodok Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait penemuan rel tram peninggalan Belanda yang ditemukan saat pengerjaan proyek MRT fase 2A Glodok Kota. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota Yolanda Putri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo Mei. Ya, Yolanda, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait penemuan rel peninggalan Belanda yang ditemukan di proyek MRT ini. Ya, baik Mei, terima kasih. Warganet dihebohkan dengan penemuan jalur tram peninggalan Belanda. Hal tersebut turut diketahui dalam unggahan salah satu pengguna Twitter, yakni @jalur5_ yang mencuit penemuan jalur tram tersebut. Cuitan ini diunggah pada 23 Desember 2021. Dalam cuitannya, rel tram itu ditemukan dalam pembangunan MRT Jakarta fase 2A Glodok Kota. Tampak rel tersebut masih utuh di balik beton yang baru saja dibongkar. Masih melansir akun Twitter @jalur5_, pemilik akun mencuit tram ini menjadi bagian dari sejarah perusahaan umum pengangkutan penumpang Jakarta atau yang kita kenal Perum PPD. Begitu, Mei. Kemudian, apa yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI terkait hal tersebut? Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait penemuan rel tram peninggalan Belanda yang ditemukan saat pengerjaan proyek moda raya terpadu MRT fase 2A Glodok Kota ini. Orang nomor 2 di ibu kota ini menjelaskan pihaknya akan memindahkan jalur tram tersebut. Hal ini dilakukan lantaran di lokasi ditemukannya jalur tram itu ada proses penggalian MRT. Ia mengatakan itu kan baru ditemukan, tentu nanti dulu sisa-sisa zaman Belanda. Mungkin itu kan sudah lama sekali, tentu nanti akan dipindahkan karena di situ lagi proses penggalian untuk MRT.
Selanjutnya, orang nomor 2 di ibu kota ini juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berencana menghidupkan kembali jalur tram tersebut sebab DKI Jakarta tidak memiliki program tram itu. Namun politikus Partai Gerindra ini belum memaparkan lokasi pemindahan jalur tram tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yolanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Nanti itu kan dulu sisa-sisa dulu zaman Belanda mungkin itu kan sudah lama sekali, tentu nanti itu akan dipindahkan ya. Karena di sini kan lagi proses penggalian untuk MRT. Ya kalau program tram di program Anies Sandi, Anies Ariza tidak ada kita membuat tram. Yang ada kan MRT, LRT, busway, angkot ya kan, Gojek, kapal ya. Jadi nggak ada. Ya nanti dicek aja, nanti ada tugas dari MRT ngatur. Nasib nahas dialami Domingus, warga desa Salururu, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 26 Desember. Betapa tidak, saat ia sedang beribadah di gereja, rumahnya seketika ludes dilalap si jago merah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Samuel Mesakaraeng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Samuel. Ya, halo Mei. Ya, Samuel, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi rumah ini terbakar. Iya, Mei dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa memang nasib nahas dialami Domingus, warga desa Salururu, Kecamatan Mambi, di mana pada bertepatan masyarakat merayakan kelahiran Isa Al-Masih, justru Domingus ini mengalami nasib pilu di mana rumahnya itu hangus terbakar saat ia sedang berada di dalam gereja melaksanakan ibadah sehari pasca perayaan Natal. Nah, kronologisnya tentu ia sedang berada di rumah, namun seketika ia mendengar teriakan warga setelah rumahnya ini dilalap jago merah. Nah, mendengar teriakan warga, Domingus lalu berlari dan ternyata ia mendapati rumahnya sedang terbakar dan sulit untuk dipadamkan karena memang kondisi kampung ini sangat jauh dari kota Mamasa sehingga tidak ada fasilitas pemadam kebakaran sehingga warga hanya memadamkan api dengan alat seadanya. Demikian, Mei. Ya, kemudian berapa kerugian akibat kebakaran ini dan bagaimana kondisi terkini pemilik rumah? Ya, betul sekali, Mei, bahwa berhubung Domingus ini salah satu merupakan bendahara di salah satu gereja sehingga dia menyimpan di rumahnya itu terdapat uang gereja sebesar 20 juta rupiah dan dia maksud saya pada kebakaran kemarin 2 unit motornya juga dilalap api dan rumahnya rata dengan tanah sehingga diperkirakan kerugiannya ini mencapai seratusan juta rupiah. Dan untuk kondisi saat ini, karena rumahnya sudah rata dengan tanah, dia dan keluarganya ini terpaksa mengungsi sementara di rumah kerabatnya, sembari menunggu bantuan dari pemerintah Kabupaten Mamasa. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Samuel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Mambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah kami mendapat laporan dari masyarakat melalui via telepon bahwa sekitar jam 11 pagi tadi terjadi kebakaran di Desa Salururu, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, yang setelah kami mendatangi TKP dan menginterogasi saksi-saksi yang pertama melihat dan diduga kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Berdasarkan hasil interogasi terhadap saudara Domingus adalah pemilik rumah, memberikan keterangan bahwa kerugian material diperkirakan sekitar 100 juta karena seluruh perabot rumah habis dilahap api dan di dalam rumah tersimpan dana sebesar 20 juta dan 2 unit motor yang hangus terbakar.
Setelah kami ke sana karena jarak antara Polsek dan Desa Salururu itu kurang lebih 5 kilo. Setelah kami ke sana api sudah padam karena menurut keterangan saksi bahwa api rumah itu dilahap api sangat cepat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!